Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Untuk kesempatan yang baik ini, Bapak akan membahas salah satu materi dari permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Sebelum lanjut, Bapak akan jelaskan apa itu permainan bola besar dan apa saja permainan yang dikategorikan sebagai permainan bola besar itu sendiri. Permainan bola besar itu merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola berukuran besar sebagai objek dan anggota tubuh sebagai penggeraknya. Biasanya cabang olahraga ini dimainkan secara berkelompok di sebuah lapangan. Jadi untuk memainkannya, pemain harus menggunakan bola besar yang memiliki diameter lebih dari 50 cm. Kemudian jenis-jenis permainan bola besar itu ada permainan sepak bola, kemudian permainan bola voli, lanjut permainan bola basket. Oke, untuk materi kali ini Pak akan membahas tentang permainan bola voli. Permainan bola voli ini termasuk salah satu contoh dari cabang olahraga bola besar. Bisa dikatakan permainan ini masuk ke dalam kategori pertandingan karena melibatkan dua tim yang saling berhadapan untuk mendapatkan hasil pertandingan. Lanjut untuk KD dan indikator. Untuk KD 3.1 itu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian indikator yang ingin dicapai menjelaskan tahapan teknik passing bawah dan passing atas. Kemudian menemukan variasi dan kombinasi keterampilan passing bawah dan passing atas. Selanjutnya untuk KD 4.1 mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian untuk indikator yang ingin dicapai melakukan gerakan keterampilan passing bawah dan passing atas. Kemudian melakukan gerakan variasi dan kombinasi keterampilan passing bawah dan passing atas. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, itu memelihara kesehatan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup aktif. Selanjutnya, saat bermain, menunjukkan permainan tidak curang. Kemudian yang keempat, dalam melakukan aktivitas fisik yang dilakukan secara berkelompok, bergu dan berpasangan, seharusnya memperhatikan kondisi teman, baik psikis maupun fisik. Kemudian mengikuti peraturan, petunjuk, atau arahan guru yang diberikan. Selanjutnya, menganalisis dan mempraktikkan keterampilan dasar permainan bola voli dengan teknik yang benar. Oke, lanjut ke uraian materi. Yang pertama, permainan bola voli. Apa itu permainan bola voli? Permainan bola voli adalah cabang olahraga yang dimainkan secara berkelompok oleh dua regu, di mana setiap regunya akan terdiri dari 6 orang anggota. Adapun cara memainkan permainan bola voli tersebut ialah dengan memukul bola voli menggunakan tangan dengan beberapa teknik agar bola dapat melambung melewati net, kemudian jatuh di lapangan lawan guna mencetak poin. Itu pengertian dari permainan bola voli.
Permainan ini dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim itu terdiri dari 6 orang pemain. Kemudian posisi pemain pada permainan bola voli. Yang pertama itu ada pemain yang bertugas sebagai tosser atau setter. Kemudian yang kedua ada pemain sebagai atau yang bertugas sebagai smasher atau spiker. Kemudian ada pemain yang bertugas sebagai libero. Kemudian yang keempat itu ada pemain yang bertugas sebagai defender. Nah, jadi itu adalah tugas-tugas masing pemain dalam permainan bola voli. Nah, sekarang apa itu tosser? Tosser adalah mengumpan, yaitu pemain yang bertugas untuk mengumpankan bola kepada teman dan mengatur jalannya permainan. Lanjut, smasher atau spiker. Jadi pemain yang bertugas untuk memukul bola agar jatuh di daerah pertahanan lawan dan mematikan permainannya. Lanjut, libero. Libero adalah seorang pemain bertahan yang bisa bebas keluar dan masuk, tetapi tidak boleh melakukan smash. Lanjut, defender. Defender adalah pemain yang bertahan untuk menerima setiap serangan dari lawan. Nah, itu adalah pemain-pemain yang bertugas di masing-masing posisi. Selanjutnya, peraturan permainan. Aturan dasar permainan bola voli diantaranya adalah setiap tim hanya bisa menyentuh bola sebanyak 3 kali. Sekali lagi, setiap tim hanya bisa menyentuh bola sebanyak 3 kali. Kemudian, pada awal pertandingan, salah seorang pemain wajib melakukan servis ke area pertahanan lawan dengan melambungkan bola terlebih dahulu sebelum dipukul. Kemudian tim yang berhasil mematikan lawan atau memenangkan sebuah rally berhak mendapatkan 1 poin serta memiliki hak untuk melakukan servis. Selanjutnya, pemain harus bertukar posisi dengan memutar searah jarum jam setelah rally telah selesai. Blocking hanya bisa dilakukan oleh 3 pemain depan, sedangkan pemain lainnya bertugas memukul bola melewati net dari belakang garis serang atau garis 3 meter. Jadi garis 3 meter atau garis serang ini adalah garis yang memisahkan garis depan dengan belakang lapangan. Kemudian pertandingan permainan bola voli terdiri dari 5 set. 4 set pertama itu menggunakan sistem 25 rally point, sedangkan pertandingan terakhir atau pertandingan kelima itu menggunakan sistem 15 poin. Lapangan. Lapangan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 18 meter, kemudian lebarnya 9 meter. Kemudian lapangan itu dibatasi dengan net. Untuk tinggi net putra itu tingginya 2,43 meter. Kemudian putri itu tingginya 2,24 meter. Selanjutnya bola voli. Bola voli itu bahannya dari kulit. Kemudian keliling bola 65 sampai 67 cm.
Kemudian berat bola itu 200 sampai 280 gram. Tekanan bola maksudnya ini 294,3 sampai 318,82 HPA. Kemudian posisi pemain dan petugas lapangan. Untuk posisi pemain itu 3 orang berada di daerah depan dan 3 orang berada di daerah belakang. Selanjutnya untuk petugas lapangan, jadi pertandingan itu dipimpin oleh 2 orang wasit, selanjutnya dibantu oleh 2 orang hakim garis atau penjaga garis. Wasit pertama itu berada di sebelah kanan lapangan, tepatnya di belakang tiang net. Kemudian wasit pertama itu berdiri di atas kursi. Kemudian wasit 2 tempatnya itu di sebelah kiri lapangan. Jadi posisinya berada di belakang atau di samping tiang net. Selanjutnya untuk hakim garis atau penjaga garis atau linesman itu posisinya berada di belakang garis dengan membawa bendera. Kemudian petugas lainnya ada petugas meja. Untuk petugas meja itu posisinya berada di belakang wasit 2. Lanjut, rotasi atau perputaran pemain dalam permainan bola voli. Untuk rotasi atau perputaran pemain itu dilakukan searah jarum jam. Jadi setiap pemain itu berada di posisinya masing-masing. Jadi posisi 1 itu berada di belakang kanan maksudnya. Kemudian posisi 2 itu berada di depan kanan. Kemudian posisi 3 itu berada di depan tengah. Selanjutnya posisi 4 itu berada di depan kiri. Kemudian posisi 5 itu berada di belakang kiri. Yang terakhir posisi 6 itu berada di belakang tengah. Nah, untuk perputaran pemain atau rotasinya, jadi pemain yang menempati posisi 1 itu akan berpindah tempat ke posisi 6. Kemudian yang tadinya pemain yang menempati posisi 6 itu pindah ke posisi 5. Selanjutnya posisi 5 pindah ke posisi 4. Posisi 4 pindah ke posisi 3. Dan pemain yang berada di posisi 3 itu pindah ke posisi 2 dan kembali ke posisi 1. Untuk perputaran pemain ini atau rotasi permainan ini dilakukan apabila salah satu tim memenangkan sebuah rally. Jadi setiap rally dimenangkan akan terjadi perputaran posisi. Nah, untuk teknik dasar permainan bola voli, itu yang pertama ada passing, kemudian yang kedua itu ada service, block, dan ada smash. Jadi teknik dasar bola voli itu ada 4, ada passing, service, block, dan smash. Nah, untuk passing itu sendiri ada 2 jenis.
itu ada passing atas, ada passing bawah. Selanjutnya servis, itu juga ada dua, servis atas dan servis bawah. Selanjutnya teknik dasar blok itu ada 3. Yang pertama ada blok tunggal, ada blok ganda, kemudian ada blok 3 pemain. Kemudian untuk teknik dasar smash itu ada 4. Yang pertama itu ada quick smash, kemudian ada open smash, ada semi smash, yang terakhir ada strike smash. Oke, untuk kesempatan ini Bapak akan membahas khusus untuk teknik dasar passing atas dan passing bawah. Passing, apa itu passing? Passing dalam permainan bola voli adalah usaha atau upaya seseorang pemain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah mengoperkan bola yang dimainkannya itu kepada teman sergunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Nah, itu pengertian passing. Yang pertama itu adalah teknik dasar passing atas. Jadi teknik dasar passing atas ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada persiapan melakukan teknik passing atas. Nah, bagaimana cara melakukan persiapan teknik passing atas? Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Kemudian posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari diregangkan sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka wajah. Nah, jadi ini gambar persiapan melakukan teknik passing atas. Kemudian teknik yang kedua itu gerakan passing atas. Nah, bagaimana gerakan passing atas itu? Yang pertama, dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat. Yang kedua, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah. Kemudian yang ketiga, perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai jari-jari tangan. Nah, silakan perhatikan gambarnya. Ini adalah gerakan passing atas. Nah, selanjutnya, setelah melakukan gerakan passing atas, bagaimana akhir dari gerakan passing atas itu sendiri? Yang pertama, tumit terangkat dari lantai. Kemudian, yang kedua, pinggul dan lutut naik serta kedua tangan lurus. Yang ketiga, pandangan ke arah bola. Nah, ini adalah contoh gambar akhir dari gerakan passing atas. Nah, ini adalah keseluruhan rangkaian gerakan passing atas. Gambar 1 ini adalah persiapan melakukan passing atas. Kemudian gambar 2 itu siap menerima datangnya bola. Kemudian gambar 3, jadi bola sudah berada di jari-jari tangan.
Kemudian yang keempat, ini adalah gerakan akhir, itu kembalinya bola setelah dilakukan passing. Dan ini adalah keseluruhan daripada gerakan passing atas. Lanjut yang kedua, itu teknik dasar passing bawah. Jadi bagaimana persiapan melakukan teknik passing bawah? Yang pertama itu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Kemudian yang kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Yang ketiga, pandangan ke arah datangnya bola. Jadi gambarnya adalah persiapan melakukan teknik passing bawah. Selanjutnya, gerakan passing bawah. Yang pertama, dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola, bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Kemudian yang kedua, usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Yang ketiga, perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Tolong diperhatikan, ya, jadi ini adalah gambar gerakan passing bawah. Selanjutnya, bagaimana akhir dari gerakan passing bawah itu sendiri? Yang pertama, tumit terangkat dari lantai. Yang kedua, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Yang ketiga, pandangan mengikuti arah gerakan bola. Nah, ini adalah gerakan akhir passing bawah. Selanjutnya, bagaimana rangkaian keseluruhan daripada gerakan passing bawah itu sendiri? Nah, ini adalah rangkaian keseluruhan gerakan passing bawah. Gambar 1 itu persiapan. Gambar 2 siap menerima datangnya bola. Gambar 3 bola sudah berada di pergelangan tangan. Kemudian gambar 4 itu adalah kembalinya bola dari gerakan passing bawah. Yang ketiga, kombinasi teknik passing. A. Cara melakukan kombinasi passing atas dan bawah secara berpasangan. Yang pertama, dilakukan secara berpasangan, berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter. Dan yang kedua, bola dilambungkan oleh teman dari depan. Yang ketiga, pemain yang menerima bola melakukan passing bawah dan mengayunkan kedua tangan dari bawah ke depan atas. Lakukan dengan sedikit kencang agar bola melambung tinggi. Kemudian usahakan mengarahkan bola tersebut ke teman. Kemudian yang keempat, teman yang menerima bola mendorong bola dari atas kepala menggunakan kedua tangan passing atas. Dan yang kelima, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, pada awal latihan lakukan pola ini di tempat, kemudian setelah mulai lancar lakukan sambil bergerak maju mundur dan samping kiri kanan untuk melatih keluasan dalam bergerak. Nah, jadi itu untuk
cara melakukan kombinasi passing atas dan passing bawah secara berpasangan. Kemudian kombinasi teknik passing yang kedua itu ada kombinasi teknik passing melewati net. Yang pertama dilakukan secara berkelompok 3-6 orang. Dan yang kedua, bola dilambungkan melewati net dan dikembalikan dengan teknik passing atas atau bawah secara bergantian. Nah, ini adalah gambar melakukan passing atas atau passing bawah di samping net. Berikut video tutorial passing bawah dan passing atas dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Pada saat melakukan passing bawah, posisi kaki dibuka dengan salah satu kaki maju. Lutut agak ditekuk, berat badan cenderung ke depan, dan punggung tangan lurus ke depan dengan kedua tangan berpegangan. Ayunkan kedua tangan ketika bola berada pada jarak yang tepat. Pada saat melakukan passing atas, posisi kedua tangan diletakkan di atas paha, kedua ibu jari dan telunjuk membantu segitiga, siku atas dibengkokkan, dan kedua kaki dibuka dengan lutut ditekuk. Pandangan ke atas atau ke arah bola, tangan diayunkan ketika bola berada pada jarak yang tepat. Oke, demikian penjelasan Bapak hari ini tentang materi permainan bola voli, khususnya teknik dasar passing atas dan passing bawah, dan variasi beserta kombinasi gerakan passing atas dan passing bawah. Terima kasih. Salam olahraga dan selamat belajar.